Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor beliau Bapak Manto SPDI MPB. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jomblo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan, yang ketiga tanggapan dari mentor atau kepala sekolah, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka seminar pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan. Untuk Saudara Muhammad Abdul Rozak SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Manto selaku Kepala Sekolah SDN di Yogyakarta. Dan yang kedua saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri Surakarta, SDN Jomblo Surakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Tema yang saya ambil adalah peran guru dalam meningkatkan disiplin peserta didik melalui kegiatan upacara bendera di SD Negeri Jomblo Surakarta. Profil diri, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rozak, golongan 9, jabatan ahli pertama guru PJK, unit kerja SDN Negeri Jomblo Surakarta. Pelaksanaan orientasi yang saya ambil adalah berdasarkan peraturan lembaga administrasi negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan pasal 1 angka 19. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat pasal 1 angka 20. Maksud dan tujuan yang saya adalah maksud orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 antara lain yang pertama membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Waktu pelaksanaan orientasi dibagi menjadi 2 angkatan. Yang poin 2 adalah nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Visi pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta yaitu misinya. Misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Misi dari visi tadi adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kedua, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang ketiga, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang keempat, mewujudkan daerah yang kondusif dan berkerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, susunan organisasi tata kerja terbagi menjadi sekretaris daerah dan sekretaris DPRD. Selanjutnya inspektorat daerah, selanjutnya dinas daerah, selanjutnya badan daerah, dan selanjutnya kecamatan. Poin 3, nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Visi dari SD Negeri Joglo adalah mewujudkan sekolah yang unggul, kompetitif, berkarakter, beriman, dan berwawasan lingkungan. Misi, nilai dan etika organisasi SDN Negeri Joglo. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai agama yang dianutnya. Yang kedua, membiasakan hidup disiplin dalam segala kegiatan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, melestarikan lingkungan hidup yang asri dan rindang. Yang kelima, melaksanakan pola hidup sehat di setiap sendi kehidupan. Yang terakhir, menyiapkan tenaga pendidik yang profesional. Selanjutnya, poin keempat, rencana dan hasil kerja P3K. Unit kerja SD Negeri Joglo Surakarta, jabatan ahli pertama guru PSOK. Identifikasi isu yang saya ambil dalam seminar ini adalah belum optimalnya disiplin waktu dalam mengikuti kegiatan upacara bendera peserta didik di SDN Joglo Surakarta. Yang kedua, belum optimalnya disiplin berbaris peserta didik SD Negeri Joglo Surakarta. Rencana dan hasil kerja P3K. Isu yang diangkat, kurang disiplinnya peserta didik dalam kegiatan upacara bendera. Gagasan yang diangkat, peran guru dalam meningkatkan disiplin peserta didik melalui kegiatan upacara bendera. Rencana kerja tahunan itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan 1, menganalisis penyebab kurang optimalnya peserta didik pada saat upacara bendera. Tahapan yang saya lakukan adalah melakukan observasi dan asesmen peserta didik. Output atau hasil yang didapat adalah peserta didik bisa optimal dalam melaksanakan upacara bendera. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan siswa. Tahapan yang kedua adalah menyusun program atau kegiatan yang dapat meningkatkan minat siswa mengikuti upacara bendera. Tahapan yang saya lakukan, yang pertama, melakukan diskusi dengan mentor, yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru, dan yang ketiga, menentukan program untuk meningkatkan minat siswa mengikuti upacara bendera, terutama pada saat baris berbaris. Output atau hasil yang didapat atau diperoleh siswa, peserta didik bisa optimal dalam melaksanakan upacara bendera. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kolaboratif dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam pemberian materi kedisiplinan peserta didik. Selanjutnya, penerapan visi misi sekolah. Dari
visi misi yang saya dapatkan dari visi misi sekolah itu adalah tahapan demi tahapan kegiatan ini beralasan dengan visi dan misi SD Negeri Joglo, yaitu membiasakan hidup disiplin dalam segala kegiatan sekolah. Tahap yang ketiga adalah menjelaskan tentang pentingnya disiplin dalam kegiatan upacara kepada siswa. Tahapan merancang pelaksanaan disiplin peserta didik dan kolaborasi dengan teman sejawat. Output yang atau hasil yang didapat yaitu memperoleh masukan dan motivasi, penerapan nilai-nilai berakhlak berorientasi kepada pelayanan, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan bermakna kepada siswa. Tahapan yang keempat adalah mendampingi kegiatan literasi di kelas dengan memberikan materi mengenai baris berbaris. Tahapan yang didapat, siswa dapat membuka wawasan mengenai arti dari baris berbaris. Selanjutnya, siswa lebih tertarik mengenai baris berbaris pada saat upacara. Output yang atau hasil yang didapat, siswa menjadi antusias dalam upacara bendera. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Tahapan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi dari kegiatan upacara. Tahapan yang diambil adalah melaksanakan kegiatan disiplin dalam melaksanakan upacara bendera peserta didik. Output atau hasil yang diperoleh yaitu kegiatan dan arahan dalam kegiatan upacara. Selanjutnya, memberikan catatan dalam pelaksanaan upacara, dan yang terakhir, pemahaman peserta didik meningkat. Penerapan nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kesimpulan, hasil kegiatan disiplin dalam upacara bendera merupakan keberhasilan peserta didik setelah menempuh beberapa masukan dan arahan dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebiasaan peserta didik di lingkungan belajar. Yang ketiga, tidak hanya peserta didik, tetapi semua warga sekolah agar tercapai tujuan dalam meningkatkan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Kata-kata hari ini untuk guru. Guru pejuang akan menghasilkan seorang pemenang. Guru adalah akar bangsa. Hidup guru. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Saudara Muhammad Abdul Razak SPD. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Kepala Sekolah sekaligus mentor. Kepada beliau Bapak Natmanto SPDI MPB, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Guru Muda, Pak Guru Olahraga, Pak Guru Olahraga disuruh menyampaikan paparan, tapi bisa keren itu kalau bukan guru dulu sulit dicari juga ya saya. Sip, mantap. Namanya guru olahraga itu kan larinya kepada praktek lapangan. Nah, ini orientasi seperti itu harus dilakukan. Hasan, terima kasih. Kalau kegiatannya sudah sangat baik, sangat rapi, dan juga persiapan dari penjaringan yang ada di depan saya semuanya saya lihat rapi sekali, dan ini menunjukkan kalau memang penjaringan memang layak untuk menjadi guru yang profesional. Untuk selanjutnya dari apa yang penjaringan sampaikan, judul yang diambil adalah peran guru di dalam peningkatan disiplin peserta didik melalui kegiatan upacara bendera di SD Negeri Joglo Surakarta. Ini pasti sangat bersinergi karena penjaringan guru olahraga
yang langsung terkait terjun tentang kedisiplinan, apalagi ini terkait dengan tata upacara, dan rujukan akhirnya adalah menjadikan tata upacara sekaligus pelaksanaan upacara kita semakin meningkat gitu. Sehingga di sini judulnya adalah tepat dan sesuai persis dengan apa yang dengan harus dilakukan sebagai guru PJOK di sekolah kita. Judul yang digaris bawah adalah peningkatan kedisiplinan. Ini bagus. Jadi ini sangat baik. Ada satu kalimat di sana yang saya lihat ini mungkin sekaligus jadi sudah sangat bagus, tetapi mungkin ada beberapa yang perlu dikuatkan. Gitu. Saya butuh beberapa penguatan. Gitu. Jadi sekaligus kita mentok, tapi kita butuh penguatan dari pendidikan yang ada di kelanjutan dari apa yang diprogramkan. Yang saya lihat yang pertama adalah di output. Di output penjaringan itu muncul kata-kata siswa bisa optimal di dalam melaksanakan upacara bendera. Siswa bisa optimal di dalam melaksanakan upacara bendera. Nah, pertanyaan yang kita dan mungkin apa yang harus kita lakukan berikutnya itu langkah-langkah yang sekiranya itu real, tunjukkan 2-3 langkah saja yang kali ini akan ditembus nanti dalam waktu yang cepat sehingga betul-betul bisa anak kita. Karena kalau kita lihat selama ini upacara anak kita itu mungkin nilainya sudah sampai 88 itu tidak cukup. Tapi masih ada sekitar ya 12% yang harus kita maksimalkan dan dengan terima kasih ada niatan baik untuk terus meningkatkan kualitas upacara kita. Nah 12% yang kurang kualitas tadi dalam penjaringan yang menunjukkan di outputnya tadi biar bisa lebih optimal dari yang 12% tadi, kira-kira langkah yang akan penjaringan tembus untuk melengkapi laporan ini apa saja? Itu satu. Yang kedua ada di halaman di kegiatan 4 kegiatan penjaringan 1-5 saya urutkan itu bagus, tetapi begitu masuk di kegiatan yang keempat muncul sebuah pertanyaan begini. Karena kegiatan yang keempat itu adalah mendampingi kegiatan literasi di kelas dengan memanfaatkan media baca aplikasi Let's Read. Let's Read itu kurang berarti. Let's Read itu apa? Karena di sana muncul siswa secara berkelompok membuka aplikasi Let's Read menggunakan Chromebook. Read atau reading kan aslinya. Nah itu bacanya mau read atau read ini merah. Ada di sini. Nah, ini kaitannya dengan yang peningkatan disiplin itu kira-kira arahnya seperti apa sehingga muncul tentang literasi gitu Bapak saja. Muncul literasi ini kaitannya nanti seperti apa? Karena di sana untuk output yang dihasilkan dari membaca tadi yang literasi, siswa menjadi antusias di dalam membaca dan kegiatan literasi menjadi menyenangkan. Ini kaitannya dengan bacaan berarti. Nah, itu kegiatannya sampai ini tapi pasti ada runtutannya antara 1 sampai 5 sehingga menjadi ini. Ya coba diberi penjelasan penguatan untuk kita dulu. Untuk saya khususnya nanti Bapak Ibu ada yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya Bapak. Jadi untuk tahapan-tahapan yang mungkin di sekolah kita belum maksimal. Tadi kan baru 85%, masih ada 15%. Nah, itu untuk menunjang anak-anak itu bisa lebih tertib. Yang pertama, yang pasti itu adalah tugas saya pribadi, yaitu sebagai guru olahraga. Ketika pembelajaran olahraga itu pasti saya sisipkan baris berbaris di awal. Nah, itu pasti. Tujuannya supaya apa? Mulai dari kelas 1 sampai nantinya kita kelas 6. Nah itu kan setelah itu keluar dari SD Negeri Jomblo itu anak-anak siswa-siswa itu udah mengenal apa namanya baris berbaris. Jadi ketika nanti di SMP ketika ada upacara bendera itu udah siap. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang tadi saya lakukan adalah pemberian materi anak-anak untuk baris berbaris, ya, PBB. Nah, ada langkah maju tegap, ada sikap siap dan lain sebagainya. Dan kemudian selain dari saya pribadi, arahan sejauh itu juga perlu, terutama pemberian contoh. Pemberian contoh Bapak Ibu ketika upacara bendera itu memberikan anak itu lebih antusias. Oh ternyata
Bapak Ibu guru itu benar-benar bisa upacara bendera, benar-benar bisa baris berbaris. Nah, jadi itu adalah contoh yang real dilihat oleh anak-anak. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya tidak bisa, kita memberikan instruksi anak, oh Pak Rojaki ora iso lho, nah itu juga menjadi PR kita bersama-sama. Terus tadi ada beberapa poin tentang literasi. Nah, jadi selain kita memberikan materi nyata, kita juga memberi wawasan anak untuk membaca apa sih itu PBB. Jadi anak mengetahui pasukan baris berbaris, tahu tentang baris berbaris itu ternyata ada beberapa versi. Ada versi dari tentara, ada yang versi untuk paskibraka itu juga ada. Jadi untuk literasi anak itu membaca aturan-aturan yang dan juga perbedaan antara baris berbaris yang ada di sekolah itu bagusnya seperti apa? Seperti itu Bapak. Iya, ternyata terjawab dengan baik. Terus yang mungkin di kegiatan 4. Terima kasih, saya jadi mengerti. Tapi maksudnya literasi ini ternyata adalah literasi tentang tata urutan upacara atau tata upacara atau tentang kedisiplinan atau tentang PBB gitu ternyata itu. Baik, kalau seperti itu berarti masuk nggak? Perpustakaan kita dulu murah ya kalau begitu. Nanti dicari materi tentang ini. Berarti ini betul, ini langsung masuk bagus. Terima kasih. Kalau saya langkah yang menjawab nanti itu berikutnya adalah tentang PBB dan keteladanan. Bagus bisa diterima di pembahasan PBB. Karena saya pun juga menginginkan seperti Pak Isek sebagai guru guru BCPK gitu. Saya menginginkan itu dari jublu itu begitu nanti kita bersanding dengan sekolah-sekolah lain di SMP gitu. Karena di SMP nanti bahasanya akan muncul yang namanya pasukan paskibraka dan seterusnya. Maka kebetulan nanti saya tawarkan kalau menginginkan sekolah kita itu memang, bahkan saya memang ingin, tapi sampai hari ini belum bisa tembus. Kalau ingin anak-anak kita itu memang menjadi seorang pasukan upacara yang keren, yang seperti paskibraka gitu. Ayo diwujudkan biar kita memang begitu keluar anak itu percaya diri. Begitu keluar nanti di kelas akan ditanya, apa pernah nggak menjadi pasukan bendera, pernah nggak menjadi pemimpin upacara, pasti akan begitu. Dan akan berebut dengan sekolah yang lain. Sehingga anak kita memang mentalnya harus dikuati. Kalau sudah masuk di SMP harus menjadi begini, harus menjadi ini dalam bidang upacara. Itu saya pikir merupakan titipan yang sangat bagus. Ada satu pertanyaan ini, tapi sebenarnya harapan ini. Saya melihat di mana-mana itu acara di manapun gitu. Itu kalau nyanyi Indonesia Raya itu di mana-mana itu kan mesti nganggo lagu, nganggo musik. Kenapa dulu nggak pakai lagu? Pak Alzat dan Pak Sugeng ini sebagai leadernya di tata upacara, kalau menurutnya apakah memang ada peraturan khusus kalau memang upacara seperti ini Indonesia Raya ini cukup garingan gitu atau pakai lagu? Kalau saya sebenarnya malah lebih ngesnya itu tetap pakai lagu, nanti semuanya suaranya itu bisa terbawa. Kalau saya begitu, tapi sampai hari ini dulu saya udah 4,5 tahun di sini. Itu kalau tidak coba nanti didiskusikan, saya diberi literaturnya seperti apa, kalau memang bagus itu atau mungkin bagus pakai Indonesia Raya kan kita dikembangkan dari sana kemana aja semuanya makanya gitu. Tapi kan yang bagus mana nanti kita cobakan di kita. Gitu ya, nanti itu kritikan aja, kritikan barangkali kalau nanti ada bagus yang memang aturannya seperti ini, karena tadi kan rekomendasinya kan lewat beberapa aturan, baik itu yang lewat paskibra atau memang lewat angkatan atau lewat badan. Solo belum ada badan. Karena anak kita memang lakunya dari anak di sini. Kalau nanti memang ada beban ya apa-apa. Tapi kalau memang yang aturannya memang upacara itu memang itu ya sudah saya itu. Yang lainnya adalah cukup dan semuanya sudah termasuk hal yang sudah saya lihat dan sangat rapi dan baik. Sekali lagi aplaus luar biasa untuk Pak Alzat. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapan yang sangat membangun. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu yang tidak bertanya. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Manto SPDIEMPB dan Bapak Ibu yang saya hormati juga. Terima kasih. Seminar ini
sangat bagus sekali ya, seperti dari Pak Ujat tadi, sangat luar biasa. Tapi sebenarnya saya akan berpantun dulu. Pagi cerah, udara segar, berlari sehat, tubuh pun bugar. Sangat senang mengikuti seminar olahraga. Pak Ujat hadir membawa ilmu yang luar biasa. Terima kasih Pak Ujat. Tadi dikatakan Pak Ujat sama disinggung dari Bapak Kepala Sekolah mengoptimalkan tadi dalam masalah berbeda itu salah satu kegiatan untuk mendisiplinkan anak ya. Di sini Pak Ujat sebagai guru olahraga yang sangat berperan penting dalam istilahnya sebagai yang anak-anak. Pertanyaan saya, bagaimana peran guru olahraga dalam membentuk disiplin siswa saat kegiatan olahraga berlangsung? Satu saja ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Soli. Jadi sikap teladan yang baik untuk siswa ya, terutama untuk saya pribadi, yang pertama adalah menentukan sikap disiplin, seperti datang tepat waktu, terus pulang tepat waktu, itu adalah menjadi contoh yang baik yang untuk anak-anak. Terus pembelajaran semua setengah 8 itu udah mulai ya, kita udah siap. Jadi sebelum itu udah mempersiapkan, terutama juga pelajaran yang akan disampaikan itu apa materinya. Jadi kita udah menyiapkan. Nah, jadi kita tegasan untuk guru itu udah siap sebelum nanti siswa datang. Pak Ustadz gimana? Akan seperti itu. Nah, itu juga terkadang menjadi evaluasi untuk kita. Dan juga ada yang kedua, kita juga memberi contoh real, ketegasan. Jadi ketika anak-anak memberi atau guru memberi pelajaran, kita membuat suatu strategi. Jadi sebelum kita memberi bahan ajar ke anak, kita membuat aturan. Jadi aturan sebelum mengikuti olahraga itu apa aja? Nah, mulai dari baju olahraga, terus sepatu, rambut dan lain-lain, itu juga menjadi bahan kedisiplinan anak. Nah, guru juga memberi contoh yang baik, mulai dari pakaiannya, terus penampilannya, kukunya. Nah, jadi ketika kita memberikan ke anak, itu ternyata Pak Luzat udah sesuai seperti itu. Jadi menjadi contoh yang baik. Mungkin itu saja Bu Soli yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Bapak Ibu, acara tadi harus kita jeda sebentar untuk mendengarkan azan subuh. Untuk Ibu Laili, bagaimana? Apakah jawaban dari Saudara Rozak sudah cukup meyakinkan Anda? Ya, terima kasih Pak Aldo atas penjelasannya, sangat-sangat bagus sekali. Sesuai dengan penjelasan Pak Aldo tadi, berarti peran guru itu sangatlah penting untuk keberlangsungan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Terima kasih Pak Rizal. Seminar selesai, ilmu didapat. Menjaga tubuh sehat, jangan sampai terlambat. Terima kasih kepada Pak Rizal dan bijaksana. Semoga sukses sehat selalu bersama kita semua. Alhamdulillah, kegiatan seminar pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Marilah kita tutup seminar pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam